Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Antoni dengan NPM 211506186 dari kelas PSTIC. Pada video kali ini saya akan membahas tentang algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan sendiri adalah mekanisme atau sistem yang digunakan untuk mengelola urutan kerja dari proses-proses pada sistem komputer, khususnya di CPU. Nah, pada video ini saya akan membahas algoritma penjadwalan yang jenis FCFS atau first come first serve, yang artinya proses yang pertama kali datang dalam antrian itu langsung diproses, kemudian langsung dikeluarkan hasilnya. Nah, FCFS sendiri ini dia bersifat non-preemptif, artinya apa yang proses pertama kali itu diselesaikan terlebih dahulu, kemudian baru berlanjut ke antrian setelahnya. Kemudian setiap antrian itu tidak dapat menyela proses yang sedang berjalan. Langsung saja, pertama saya akan selanjutnya, ini kan pertama kita ada di menu utama dari CPU simulatornya. Kemudian kita masuk ke compiler, lalu sini saya ada modul, kita kopas dulu programnya ke compiler di sini. Setelah itu ke menu compile, lalu klik compile di sini. Sini progresnya kelihatan, progres dari compile-nya. Setelah compile selesai akan tampil di sini hasil dari compile-nya itu sendiri. Selanjutnya kita klik login memory. Di sini tampil pop-up-nya sukses login memory, kemudian masuk ke program list. Selanjutnya kita klik OS. Lalu di sini kita menggunakan FCFS yang saya jelaskan tadi. Di sini kita akan membuat 3 proses. Setelah buat 3 proses, jangan lupa ininya diatur ke yang paling cepat, jadi ke atasin, paling ke atas. Selanjutnya, setelah dibuat 3 proses, kita start. Kemudian untuk melihat progresnya di sini, nah di sini seperti yang saya jelaskan tadi, untuk algoritma FCFS ini, antrian yang pertama itu langsung masuk ke sini. Sini adalah thread-nya. Di sini untuk CPU simulator ini, di sini yang aktif hanya satu thread, yang artinya menggunakan single thread. Nah, single thread ini hanya bisa mengerjakan satu proses. Jadi yang aktif ini mengerjakan satu proses, setelah prosesnya selesai baru bisa mengerjakan proses selanjutnya. Ini prosesnya sedang berjalan. Nah, untuk kecepatan prosesnya sendiri ini, jika tidak diatur, dia itu tergantung dari sinyal yang kita gunakan.
Maksudnya sinyal yang kita gunakan atau internet yang kita gunakan itu berpengaruh dalam kecepatan prosesnya ini. Nah, setelah proses satu selesai, kemudian selanjutnya antrian nomor 2 masuk ke trade-nya. Begitu juga dengan nanti setelah ini selesai akan masuk ke trade yang ini yang sedang aktif. Antrian kedua selesai, antrian ketiga langsung masuk ke trade-nya di sini. Nah, setelah ketiga prosesnya selesai, kita dapat melihat waktu dari setiap prosesnya itu di view process list. Di view log. View log ini klik, lalu di sini ada P1, P2, P3. Sini ini P1 move from ready to running. Jadi dia langsung running, masuk ke running, dari bersiap langsung ke running. Di sini waiting time-nya 0,51 detik atau 0 detik. Jadi kan untuk LCFS sendiri tadi kan dia yang pertama kali di antrian itu langsung dimasukkan ke dalam trade, jadi tidak perlu menunggu. Jadi waktunya 0 detik. Masukkan. Kemudian dia untuk P2 untuk waiting time-nya sebesar 54 detik dari P1. Jadi kan tadi saya bilang untuk internetnya itu kan berpengaruh ya. Jadi dia agak lama. Kalau misalnya internet aja cepat, mungkin waiting time-nya juga akan lebih cepat. Di sini waiting time-nya sebesar 54 detik, jadi dari proses P1. Jadi dari P1 ke P2. Jadi P2 ini menunggu selama 54 detik baru berjalan. Selanjutnya untuk P3 dia menunggu selama 117 detik dari proses sebelum-sebelumnya. Jadi rata-rata waiting time-nya itu sebesar 57 detik. Kemudian dapat dilihat juga di statistiknya di sini, sama seperti di view log tadi. Untuk P1 dia langsung masuk ke dalam antrian dan diproses. Kemudian P2 ini menunggu dari P1 selesai selama 54 detik. Lalu setelah P2 selesai, P3 berjalan. Ini waiting time-nya selama 117 detik. Seperti di view log tadi ya. Kemudian kita lihat mundur kembali. Sini setelah melihat proses-proses yang tadi, kita perlu meresetnya agar mudah membacanya. Jadi kita reset dulu, reset di yang tadi di view log-nya kita clear dulu. Kemudian di sini juga kita reset. Nah, selanjutnya saya akan membuat proses dengan konfigurasi delay. Sebanyak 3 proses. Dengan menggunakan metode atau jenis algoritma yang sama, yaitu first come first serve. Sini untuk P1
saya atur sebesar 20 detik, lalu klik create new process untuk membuat prosesnya, dan di sini diatur menjadi second supaya mudah untuk dimengerti. Kemudian untuk V2-nya di sini kita klik delay prosesnya, lalu kita atur sebesar 5 detik. Ini proses lagi. Selanjutnya untuk V3 kita klik kembali arrival delay. Di sini checkboxnya diklik. Kemudian arrival delay atur pada 4. Lalu kita klik new proses lagi. Kemudian di sini dia antrian di sini belum masuk ke dalam ready queue karena terdapat delay tadi yang kita diatur di masing-masing prosesnya. Itu untuk proses 1 ada delaynya 2 detik, proses 2 delaynya 5 detik, dan proses 3 itu ada 4 detik delaynya. Langsung saja kita start. Kita ke view lagi untuk lihat proses state-nya. Di sini langsung masuk. Yang pertama tadi kan delay dulu 2 detik, langsung masuk ke dalam trade. Nah, setelah proses 1 selesai, lalu proses 3 masuk ke trade. Itu karena delaynya lebih dulu si proses 3 daripada proses 2. Proses 3 tadi kan delaynya itu 4. Nah, jadi setelah delaynya habis, dia langsung masuk ke trade. Sementara si proses 2 ini tadi diatur delaynya 5. Jadi kan lebih cepat yang 3 tuh. Jadi 3 dulu masuk ke dalam antrian. Setelah proses 3 selesai, berlanjut ke proses 2 yang dijalankan. Di sini untuk trade-nya yang aktif, ini di sini seperti kotak ini warna yang untuk warna abu-abu ini tidak aktif trade-nya. Jadi kalau misalnya dia multi trade, jadi bisa ada proses di sini. Misalnya di sini proses 1, di sini proses 2 yang berjalan secara bersamaan. Selanjutnya kita dapat melihat waktu dari proses-proses tadi itu di view log. Nah, di sini untuk P1-nya yang pertama, nah di sini kan P1 terlebih dahulu dijalankan karena dia untuk waiting time sendiri dia sebesar 2 detik dulu, menunggu 2 detik baru langsung masuk ke dalam ready queue. Nah, setelah delay itu dia dihitung untuk waiting time-nya 0 detik karena ya dia tadi kan untuk FCLS sendiri kan tidak perlu, dia langsung masuk aja gitu yang pertama, langsung masuk aja. Kemudian untuk
Setelah proses 1, dia langsung berlanjut ke proses 3. Jadi setelah menunggu proses 3 itu sebesar 4 detik, dia masuk ke dalam antrian, dan untuk waktu tunggunya untuk berjalan dari proses 1 itu sebesar 87 detik. Kemudian untuk proses 2, dia menunggu selama 5 detik seperti yang sudah diatur sebelumnya. Lalu masuk untuk waktu dia menunggu sebelum berjalan itu 170 detik dari proses sebelumnya. Untuk rata-rata waktu tunggunya itu sebesar 86,3 detik. Kemudian untuk kita melihat di sini, di diagram batangnya ini, kita melihat untuk P1 di sini langsung berjalan. Ini working time-nya 0. Kemudian di sini ada P3, dia 87 detik untuk waktu tunggunya, dan untuk P2 ada 170 detik. Nah, untuk kesimpulan dari percobaan yang sudah dilakukan tadi, untuk algoritma FCFS sendiri, dia prosesnya dilakukan terlebih dahulu. Untuk antrian pertama yang datang langsung diproses, kemudian dikeluarkan outputnya juga dari proses yang pertama tadi, yang pertama dijalankan tersebut. Nah, untuk sistem antriannya itu dia non preemptif, artinya untuk setiap antrian itu dijalankan secara berurutan. Jadi untuk antrian 2 atau 3 itu tidak bisa menyela antrian yang sedang berjalan, yaitu P1. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.